Sumber Kidul adalah sebuah padukuhan yang terletak di Kelurahan Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa kecil yang berada di ujung selatan Kalitirto ini berbatasan langsung dengan Tegal Tirto dan Jogo Tirto. Saat ini Sumber Kidul dihuni oleh sekitar 957 jiwa. Di padukuhan ini terdapat fasilitas pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar Sumber 1, disinilah SD Negeri Sumber 1 menjadi tempat anak-anak Sumber Kidul menimba ilmu. Dengan semangat belajar dan bimbingan para guru, mereka dipersiapkan menjadi generasi yang berprestasi dan membanggakan. Selamat pagi semuanya. Nama saya Sri, saya guru di SDN Sumber 1. Pertama-tama saya akan menceritakan sejarah berdirinya SD Negeri Sumber 1. SD Negeri Sumber 1 berdiri pada tahun 1956 dan menempati tanah dari Kelurahan Kalitirto sehingga menggunakan hak guna pakai. Luas dari keseluruhan SD Sumber 1 adalah sekitar 2.250 meter persegi. Perkembangan SD Sumber 1 dari mulai berdiri sampai sekarang adalah mengalami peningkatan yang sangat bagus, terutama dari segi prestasi dan juga jumlah siswanya. SD Sumber 1 sejak dulu sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, terbukti dengan jumlah siswa yang selalu memenuhi kuota dan lebih banyak dari SD-SD di sekitarnya. Kemudian jumlah siswa untuk tahun ini adalah sebesar 173 orang dengan guru dan karyawan sejumlah 12 orang. Kemudian semangat anak-anak dalam belajar sangat-sangat bagus, terbukti dengan prestasi yang diraih oleh siswa-siswanya, juga termasuk prestasi yang diraih oleh guru dan juga kepala sekolah. Untuk kegiatan unggulan yang ada di SD Sumber 1 adalah terutama sekali di bidang olahraga, terbukti dengan banyaknya piala yang disimpan di ruang kepala sekolah, karena biasa yang tahun 2025 kemarin menjadi juara umum OSN tingkat Kecamatan Berbah. Olahraga yang sangat berprestasi di sini adalah sepak takraw, bola voli, tenis meja, dan juga ada beberapa cabang lainnya yang juga ikut menyumbang kejuaraan seperti taekwondo, kemudian dan juga senam. Dan juga harapan sekolah terkait dengan harapan dari Bapak Ibu guru terkait dengan peranan sekolah terhadap masyarakat Sumber itu, semoga kerjasama yang selama ini terjalin antara sekolah dengan masyarakat masih dapat bisa ditingkatkan, sehingga keberadaan SDN Sumber 1 dapat menjadi memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Misalnya kalau dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti pembagian zakat, takziah, dan juga kunjungan untuk orang-orang yang sakit, terutama lansia. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Sekian. Selain memiliki sekolah dasar Sumber 1 di padukuhan Sumber Kidul, juga terdapat Taman Kanak-kanak Lestari. TK Lestari menjadi tempat pertama bagi anak-anak Sumber Kidul untuk belajar, bermain, dan berkembang. Di sini para guru dan penuh kesabaran, kasih sayang membimbing anak-anak agar tumbuh cerdas, kreatif, dan berkarakter. Suasana belajar dibuat menyenangkan, sehingga anak-anak tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga kemandirian. Keberadaan TK Lestari menjadi bagian penting bagi masyarakat Sumber Kidul karena
menjadi pondasi awal. TK Lestari itu berdiri tahun 2000. Dulu jumlah muridnya masih 12 siswa, sampai sekarang alhamdulillah sudah tambah meningkat sampai hari ini. Sampai tahun ini TK Lestari itu siswanya jumlahnya ada 38 siswa. Jumlah muridnya ada 38 siswa. Terus gurunya itu ada 3. Ada 1 karyawan untuk admin, 1 karyawan untuk tukang kebun. Terus peran penting TK Sumber Kidul itu sangat penting karena untuk kita untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan tentang pendidikan anak, mengenai pendidikan anak yang TK yang berkembang, bisa paling enggak bisa mengerti cara manfaatnya anak itu untuk belajar, bagaimana anak itu bersosialisasi bersama teman, bisa bermain sambil menyanyi, sambil belajar. Seperti itu. Sambil bermain. Dengan bimbingan para guru, mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. TK Lestari langkah kecil menuju masa depan yang lebih besar. Sebagian besar juga masyarakat Sumber Kidul berprofesi sebagai petani. Sawah-sawah yang membentang di sekitar padukuhan menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga. Para petani di sini tidak hanya menanam padi sebagai makanan pokok, tetapi juga mengolah berbagai hasil petani sesuai musim tanam. Dengan kerja keras dan ketekunan, mereka menjadi berkeberlangsungan pangan serta menjadi penopang ekonomi keluarga. Di sini saya bersama Muhammad Redi mau akan wawancara sedikit dari warga Sumber Kidul. Akan saya sedikit bertanya. Sawah ini saya Jadi kebanyakan warga yang sudah biasa bertani di sini sudah malas karena ada masalah seperti itu. Dan kalau boleh tahu, kalau sampai detik ini pun juga yang melanjutkan untuk pertanian ini ya orang-orang dulu lagi kembali gitu. Nah, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi petani, misalnya mungkin cuaca atau seperti itu?
Kalau di sini belum. Oh, udah. Selain itu, masyarakat Sumber Kidul juga memiliki kelompok tani yang berfungsi sebagai wadah kebersamaan. Melalui kelompok ini, para petani saling berbagi pengetahuan, bekerja sama dalam pengolahan lahan, serta mendukung satu sama lain. Selain itu juga masyarakat Sumber Kidul memiliki kelompok tani yang berfungsi sebagai wadah kebersamaan. Melalui kelompok ini, para petani saling berbagi pengetahuan, bekerja sama dalam pengolahan lahan, serta mendukung satu sama lain demi hasil panen yang lebih baik. Ya, perkenalkan dulu ya, nama saya Suyatno. Sedangkan pekerjaan kami sehari-hari, saya pensiunan Mas dari Dinas Pertanian. Kemudian awal mula terbentuknya kelompok ternak ini. Nah, kelompok ternak ini awal mulanya kami sering main di itu, jangan itu di ngepuk itulah, suka ngobrol-ngobrol itu kan ada kas desa itu. Desa itu kemudian saya berkumpul sama teman-teman di mana kas desa daripada kosong, kita manfaatkan, mari kita bikin kelompok yang gitu. Nah, sepakati akhirnya buat kelompok. Nah, kelompok itu namanya kelompok Sumber Mulyo, kelompok ternak Sumber Mulyo itu. Nah, kenapa nggak tak sebutkan kambing? Dan nanti suatu saat kalau kambingnya bosen mau ganti ayam atau ganti lembu atau apa kan, itu sudah jalan dan aman gitu. Gitu. Nah, kemudian berjalan, jumlah anggota kami mula-mula cuma 16, tapi sekarang sudah menjadi 20. Jadi 20 orang anggota itu. Akhirnya setelah jumlah itu cukup 20, sudah bisa diteguhkan. Diteguhkan itu dimintakan sertifikat ke Dinas Peternakan. Akhirnya kelompok ini sudah istilahnya dikukuhkan gitu loh, sudah dikukuhkan oleh pemerintah, sehingga kelompok kami sudah diakui oleh secara dinas pemerintah itu. Sedangkan kelompok ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kami, terutama kami kan ada ronda. Kalau ronda setiap malam ya, kami gilir itu, meskipun ya beberapa yang tidak ronda ya malam, itu kan wajar gitu ya. Kemudian setiap bulan kami ada pertemuan di situ. Nah, sehingga pertemuan kami jalan sampai sekarang, sehingga kami bisa menjalin silaturahmi dengan teman-teman. Dan kami kan pendatang ya, jadi yang tadinya nggak kenal tanah sini akhirnya jadi kenal, terus jadi saudara. Akhirnya kekeluargaan itu jadi keluarga besar kelompok Kandang Sumber Mulyo gitu. Gitu ya. Jadi manfaatnya di samping kita bisa menjalin silaturahmi, tentu bisa mendapat penghasilan tambahan. Nah, cuma sayangnya kelompok kami di sini ini teman-teman kami kerja siang, kerja di bangunan, kalau macam itu pulangnya kan sudah sore. Kecuali saya yang di rumah, jadi sewaktu-waktu bisa. Tapi teman-teman saya kalau ada penyuluhan, kalau apa itu juga nggak bisa hadir. Akhirnya yang hadir salah satu dari anggota keluarga ini. Kemudian di semua itu tantangannya ini kelompok itu kan butuh air minum ya. Sedangkan kami belum punya sumber air, sumur, sehingga kami belum bisa punya sumur. Dan tantangannya mengenai air itu. Tapi
tapi tidak dipecahkan. Akhirnya kami di salah satu anggota pindah sumur, kami ikut di situ pasang mesin, akhirnya bisa untuk ngasih minum. Nah, kaitannya itu juga tantangannya juga karena lingkungan itu masih terbuka, nah, sehingga kan dari segi keamanannya kan kurang. Namun demikian selama ini aman-aman saja ya. Tapi cara tertibnya kan kurang. Nah, kendalanya termasuk itu juga rencana ke depan bikin panel supaya lebih aman dan punya cita-cita pengen punya sumur, tapi sampai sekarang belum punya sumur. Nah, harapan kami sebagai yang dituakan gitu ya. Saya masih muda mau tua ya. Udah tua ya Pak. Tapi kita sampaikan di depan Pak Camat, Pak Lurah, saya punya mimpi. Kelompok kami ternak ini anggotanya kan dari teman-teman masih kerja bangunan, kerja di luar, kerja swasta kayak gitu. Daripada kerja jauh-jauh untuk mendapatkan hasil. Nah, kalau mau ternaknya ini dikembangkan, ya kan nggak usah jauh-jauh tapi udah dapat hasil. Harapan mimpi saya seperti itu. Saya kira itu Mas yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, kalau memang kurang nanti bisa ditambahkan apa yang diharapkan. Intinya cuma itu. Nih Pak, saya mau tanya, kalau untuk jumlah kambing yang ada di sana itu udah berapa ya? Ya, jumlah kambing itu dari 20 kandang itu populasinya itu fluktuatif, naik turun. Karena apa? Karena kalau ada yang butuh atau mereka dijual sendiri, minat dan hambat. Sekarang itu terakhir rapat kemarin 150. Oke. Peternakan kambing di sini apakah untuk dokter hewannya ada juga gitu ya? Ada. Jadi dokter hewannya itu dari puskesmas. Dokternya dokter di puskesmas Berbas ini namanya dokter Niken. Terus pembimbingnya penyuluh pertanian sini namanya Bu Fitri. Apakah di sini peternakan yang di sini cuma fokus nanti ke depannya kambing atau nanti mungkin ada ditambahkan lagi sapi maupun yang lain? Nah, seperti tadi yang kami sampaikan tadi, judul kelompok kami kelompok tani ternak sumber mulia. Nah, ternaknya enggak apa juga apa ternak kambing, ternak apa, sementara ternaknya kambing. Tetapi nanti ke depan kalau kambing itu pada mudah-mudahan nggak bosen ya, karena dia bosan bisa nanti diganti yang lain. Tapi sementara ini fokus kami kambing, kesepakatan kami ini isinya kambing, di luar kambing nggak bisa. Karena apa? Karena kan resikonya kan banyak Mas. Mungkin ada ayam, ada apa, kalau nggak dibatasi gitu nanti ternyata terganggu. Saya pengennya fokus kambing itu semua kambing. Untuk mengurangi penyakitnya, apa ngerawatnya juga enak. Oke, baik, sekian, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Peternak Sumber Kidul adalah cerminan semangat kerja keras dan gotong royong menjadi identitas kuat padukuhan ini. Agus Budi Setiawan, Kepala Dukuh di Padukuhan Sumber Kidul. Sumber Kidul merupakan padukuhan di wilayah Kalitirto yang mana terletak di paling selatan dan berbatasan dengan Kalurahan Tegaltirto dan juga Kalurahan Jogotirto. Untuk jumlah penduduk kurang lebih ada 900-an jiwa, terdiri dari 6 RT dan juga 2 RW.
untuk pekerjaan masyarakat secara